Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fatahillah di channel NLP Spiritual Motivasi. Dan pada video ini saya membahas mengenai sahabat virtual yang akhir-akhir ini menjadi sebuah perdebatan yang seru di grup member saya yang ada di WhatsApp tentunya. Karena ada sebagian member yang masih salah paham mengenai sahabat virtual yang notabene itu dianggap syirik, dianggap menyekutukan Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa ketergantungan dan sebagainya. Nah, hal ini merupakan tanggung jawab saya pribadi untuk meluruskan supaya para pengguna sahabat virtual atau anak buah imajiner mengerti betul bahwasanya sahabat virtual itu adalah produk dari pikiran kita sendiri yang merupakan manifestasi dari batin kita atau manifestasi dari pikiran bawah sadar kita, yang mana semua itu adalah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, bagaimana selanjutnya? Mari kita bahas. Nah, langsung saja saya buka dengan sebuah pertanyaan bagus. Apakah sahabat virtual itu syirik atau orangnya dibilang musyrik, menyekutukan Tuhan yang Maha Kuasa? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. Tergantung bagaimana pemahaman orang itu mengenai tauhid atau mengenai ketuhanan yang Maha Kuasa. Sebelum kita membahas mengenai sahabat virtual, apakah itu syirik atau tidak, apakah dosa atau enggak, maka saya ibaratkan seperti orang meminum obat. Orang minum obat atau sedang pergi ke dokter karena dia sedang sakit. Kalau orang ini percaya benar bahwasanya dokterlah atau obatlah yang menyembuhkan dia sakit, maka orang ini syirik atau musyrik, ya. Kalau syirik itu perbuatannya, musyrik itu adalah orangnya. Lantas, kalau orang ini percaya bahwasanya dokter atau obat adalah hanya sebagai wasilah atau perantara kesembuhan dirinya, dan orangnya tetap yakin bahwasanya semua kesembuhan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tangan Tuhan yang Maha Esa, maka orang itu enggak syirik, enggak apa-apa, alias ya enggak dosa. Seperti itu. Nah, sama halnya dengan obat ini. Anak buah imajiner atau sahabat virtual itu persis sama. Kita hanya menggunakan sahabat virtual untuk membantu pekerjaan kita, memperlancar usaha yang kita lakukan. Contoh, kita punya sahabat virtual yang kita tugaskan untuk memasarkan produk, ya. Jadi selain kita memasarkan produk secara langsung, tapi kita juga meminta bantuan kepada para safir, ya, sahabat virtual ini untuk memperlancar proses promosi sehingga banyak orang-orang yang membeli produk kita, misalkan seperti itu. Maka hal itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, selama kita meyakini bahwasanya usaha ini kita membuat anak buah imajiner atau sahabat virtual ini kita tugaskan hanya untuk membantu kita, begitu, hanya sebagai membantu kita, wasilah keberhasilan dari usaha yang kita jalankan. Dalam hati kita tetap yakin bahwasanya semua hasil usaha yang kita lakukan itu tetap Allah yang menghendaki, bukan hasil dari sahabat virtual, begitu. Nah, kalau bisa meyakini seperti ini, saya yakin ini bukan perbuatan syirik, ya, dan sama sekali tidak berdosa. Kenapa? Karena sama halnya kita memiliki anak buah manusia beneran yang kita tugaskan untuk promosi, menjual barang-barang atau jasa kita. Ya, kita perintahkan, tolong kamu harus memasarkan produk ini dalam 1 bulan harus mencapai target sekian-sekian. Pastikan kamu betul-betul melaksanakannya. Nanti kalau berhasil, saya beri reward dan lain sebagainya. Nah, sama sebetulnya dengan memiliki anak buah yang beneran, manusia beneran, ya. Kita memiliki safir juga begitu. Kita hanya bedanya apa sih? Kalau safir ini kita hanya menggunakan kekuatan pikiran kita, imajinasi kita yang kita program dan kita suruh untuk membantu diri kita dalam keberhasilan yang kita inginkan.
misalkan memasarkan produk atau mencari prospek baru, mencari klien baru dan sebagainya. Ya, sesungguhnya sama dengan orang asli yang kita tugaskan. Ya, salahnya di mana sih, gitu loh. Kalau dibilang ketergantungan dengan Safir atau anak buah imajiner, lantas apa bedanya kalau kita memiliki anak buah beneran yang setiap hari kita suruh mengerjakan tugas-tugas? Kan begitu. Sama juga. Ya, nggak ada bedanya sama sekali. Hanya saja di sini yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya anak buah imajiner atau sahabat virtual itu adalah manifestasi dari kekuatan batin kita, bawah sadar kita, di mana batin kita ini adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita gunakan semaksimal mungkin, gitu. Lantas cara memaksimalkannya itu salah satunya adalah dengan sahabat virtual. Seperti itu pula kalau kita memiliki tangan, kedua tangan ini, ya kan, kita diberi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita gunakan semaksimal mungkin. Misalkan kita gunakan untuk makan, untuk bekerja, untuk apapun segala macam aktivitas. Itu kan kita memaksimalkan kekuatan tangan ini. Bukankah begitu? Ya. Kalau kita memiliki pikiran bawah sadar, kita maksimalkan penggunaannya dengan imajinasi, dengan sugesti, afirmasi, dan sebagainya. Kemudian kita program dan kita niatkan untuk memiliki suatu kesadaran tersendiri dan bisa membantu diri kita. Ya, itu nggak masalah. Toh itu adalah dalam rangka mempraktekkan atau kita memaksimalkan potensi diri kita yang sudah diberi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga di mana syiriknya? Nggak ada. Ya, kecuali kalau memang Anda betul-betul percaya bahwasanya sahabat virtual itu bisa segalanya dan Tuhan sama sekali nggak ada sangkut pautnya. Nah, kalau seperti ini baru syirik dan berdosa. Namun kalau kita hanya sebatas menggunakan kekuatan bawah sadar kita dengan cara anak buah imajiner atau Safir dalam rangka memaksimalkan potensi dan mencapai keberhasilan yang kita inginkan, maka itu sama sekali tidak apa-apa, tidak masalah. Ya, sekali lagi itu nggak apa-apa dan tidak masalah selama tauhid kita benar. Ya, pemahaman kita tentang ketuhanan itu nggak menyeleweng, tidak hanya tergantung pada anak buah imajiner saja. Oh ya, satu hal lagi yang perlu saya sampaikan mengenai sahabat virtual ini. Mungkin teman-teman pengguna sahabat virtual ada yang berhasil, ada yang belum berhasil, ada yang tidak berhasil sama sekali. Kemudian merasa cocok dengan metode yang lain. Bagaimana cara menyikapinya? Ya, kalau Anda merasa itu berhasil menggunakan Safir, maka gunakan semau Anda. Tetapi kalau Anda merasa metode Safir ini tidak efektif bagi Anda, maka bukan berarti ini jelek bagi Anda, enggak. Bisa jadi hanya kurang cocok dengan belief system Anda, sehingga Anda pun bisa memilih metode-metode yang lain yang sekiranya cocok dan berhasil Anda gunakan. Seperti itu. Contoh lagi ya, seperti di member saya juga. Ada orang yang nggak menggunakan sahabat virtual karena tadi itu dibilang syirik, kemudian dia menggunakan metode lain, yaitu langsung berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan itu berhasil. Maka ya silahkan, nggak usah menggunakan Safir, nggak masalah. Ya, maka gunakan metode apapun yang paling efektif menurut Anda, menurut kita. Apa? Kalau kita pakai Safir efektif, gunakan. Kalau kita pakai doa efektif, gunakan. Kalau kita pakai LOA, Law of Attraction, efektif, ya gunakan. Tetapi bukan berarti semua orang bisa melaksanakan itu dengan efektif, enggak. Hanya saja cocok-cocokan gitu loh ya. Saya cocoknya pakai LOA, saya cocoknya langsung doa saja kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, nggak perlu LOA, nggak perlu sahabat virtual macam-macam, nggak perlu gitu, langsung doa berhasil, ya monggo silahkan. Tetapi ada orang yang perlu menggunakan sahabat virtual, ada yang perlu menggunakan LOA, Law of Attraction, ada yang perlu menggunakan hipnoterapi, ada yang perlu menggunakan NLP, ada yang perlu mencari seorang coach, dan lain sebagainya. Semua itu hanyalah wasilah, perantara keberhasilan kita. Tetapi secara tauhid, pemahaman dalam diri kita harus yakin sebetulnya semua itu adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi NLP, hipnoterapi, sahabat virtual, LOA, dan lain sebagainya hanyalah sebuah metode sebagai sarana saja, di mana keberhasilan kita yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, asalkan ada usaha yang baik. Nah, kalau ngomongin berbagai macam cara seperti ini, sebetulnya kalau dalam NLP sendiri itu sudah dijelaskan, yakni fleksibel.
Jadi kita itu harus fleksibel. Kita nggak boleh monoton pakai cara ini saja. Ya kalau berhasil nggak ada masalah. Namun bagaimana kalau dengan satu cara ini nggak berhasil, maka kita harus menggunakan berbagai cara yang lain. Cari strategi yang lain, sekiranya strategi itu bisa mendekatkan kepada keberhasilan yang kita tuju. Jadi kita harus fleksibel menggunakan cara. Ya, kalau cara A berhasil, silahkan teruskan. Kalau cara A ini nggak efektif, nggak berhasil, ganti cara yang lain yang lebih efektif, yang lebih work buat Anda, seperti itu. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.